Film ini adalah sebuah karya horor yang menghadirkan elemen keunikan melalui adegan yang menarik dan menghibur. Cerita berpusat pada 3 siluman rubah cantik yang berusaha untuk menjadi manusia. Mari kita ikuti perjalanan menarik mereka. Kisah ini berfokus pada 3 wanita yang tinggal di desa kecil, Pai Soso sebagai kakak tertua, Hua Hua kakak kedua, dan Fei Fei si bungsu yang dikenal karena kecantikannya yang luar biasa. Suatu hari, Fei Fei mampir ke warung untuk menikmati secangkir kopi, namun kedamaian itu terganggu oleh 2 preman lokal yang mencoba menggoda dan merebut bakpao hangat miliknya. Fei Fei yang tak terima mengambil tindakan tegas untuk mengajarkan mereka pelajaran yang pantas. Setelah insiden tersebut, preman-preman itu melapor kepada pemimpin mereka yang marah dan memutuskan untuk mencari Fei Fei dan memberikan balasan. Dalam pencarian mereka berpapasan dengan Hua Hua yang langsung diminta untuk mempertanggungjawabkan tindakan adiknya. Hao, dengan pesonanya, menawarkan bakpaonya untuk menjadi makanan bagi ketua preman tersebut. Namun suasana menjadi tegang ketika para anggota preman juga menginginkan bagiannya. Untuk mengatasi situasi ini, Hua Hua memanggil keempat temannya agar semua mendapatkan jatah. Ketika mereka semua terlibat dalam kegembiraan tersebut, tiba-tiba ketiga wanita itu berubah menjadi mayat hidup, mengejutkan para preman yang ketakutan hingga melarikan diri. Setelah kejadian itu, kakak tertua Pai Soso melanjutkan perjalanan ke sebuah kuil yang sering dikunjungi oleh wanita. Ia bertanya kepada seorang pedagang di kuil, mengapa hanya wanita yang datang. Pedagang menjelaskan bahwa mereka berdoa kepada dewa kesuburan, berharap agar wanita yang mandul bisa hamil. Saat Pai Soso mengamati patung dewa, ia merasakan seolah patung tersebut hidup dan mengedipkan mata padanya. Namun saat hendak pulang, ia dihadang oleh seorang pendeta yang memperingatkan Pai Soso tentang bahaya sosok iblis yang akan memburunya. Meski diingatkan, Pai Soso meremehkan peringatan tersebut dan melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Pai Soso kembali bertemu dengan pendeta itu yang kini duduk santai di atas batu. Pendeta itu mengungkapkan bahwa Pai Soso sebenarnya adalah siluman rubah yang menyamar sebagai manusia, dan ia kembali memperingatkan tentang ancaman iblis yang akan datang dalam wujud patung dewa kesuburan. Pai Soso, seorang wanita skeptis, tidak langsung mempercayai pendeta tersebut. Namun, sebelum sang pendeta pergi, ia meninggalkan pesan yang penuh makna. Jika Pai Soso memerlukan bantuan, ia harus menuju air terjun Pitan di Gunung Salak. Setibanya di rumah, Pai Soso mengingatkan adiknya untuk selalu waspada. Ia menjelaskan bahwa mereka berada di ambang transformasi menjadi manusia seutuhnya. Dan bulan terakhir, perjalanan ini dipenuhi dengan tantangan, termasuk ancaman dari makhluk jahat yang ingin menggagalkan usaha mereka. Tak lama setelah itu, seorang wanita tua datang berkunjung. Dengan gaya bicara yang belak-belakan, ia memperingatkan mereka untuk tidak membawa lelaki ke rumah, mengingat banyaknya kasus kehamilan di luar nikah di lingkungan mereka. Pesannya, meskipun terdengar mengganggu, mengingatkan Pai Soso untuk tetap fokus pada tujuan mereka. Setelah wanita tua itu pergi, Pai Soso kembali berbicara kepada adiknya, mengingatkan mereka untuk menahan diri dari godaan di luar sana, mengingat kelemahan mereka yang gampang buecek bisa membuat mereka terjerumus. Suatu hari saat berjalan di tengah hutan, Pai Soso melihat seorang pria yang sedang dikejar oleh 3 orang laki-laki. Tanpa ragu, Pai Soso melompat untuk menolongnya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia mengusir para penyerang itu yang kemudian melarikan diri ketakutan. Pria yang diselamatkannya bernama Wu Ming, ternyata seorang mahasiswa yang sedang dalam masa sulit. Menyaksikan Wu Ming yang terlihat lemah, Pai Soso memutuskan untuk membantunya pulang. Setibanya di rumah Wu Ming, Pai Soso terkejut melihat kondisi rumah yang berantakan. Ia segera menyarankan Wu Ming untuk mandi, sementara ia menggunakan sihirnya untuk membereskan rumah tersebut dengan cepat. Ketika Wu Ming keluar dari kamar mandi, ia tidak bisa menahan rasa herannya melihat rumahnya sudah bersih dalam waktu singkat, namun ia tak terlalu mempedulikan hal itu. Pai Soso yang melihat kondisi Wu Ming yang sangat menyedihkan, ia menawarkan untuk membantunya dengan memberikan makanan setiap hari hingga ia benar-benar pulih. Meski awalnya menolak, Wu Ming akhirnya setuju, terpaksa mengingat situasi keuangannya yang sulit.
Si bungsu Fei Fei yang merasa curiga dengan kebiasaan kakaknya yang sering keluar rumah memutuskan untuk mengikutinya. Rasa ingin tahunya membawanya ke rumah Wu Ming, tempat di mana ia melihat Pai Soso keluar dari dalam. Ketika Fei Fei memasuki rumah Wu Ming, ia terkejut menemukan Ming sedang mandi. Suara teriakan Fei menggema ketika ia melihat sosok Ming yang kekar dan berotot. Lantas, Wu Ming akhirnya memarahi Fei Fei yang masuk ke rumahnya tanpa izin. Sesampainya di rumah, Hua Hua yang melihat Fei Fei menangis segera menanyakan apa yang terjadi. Fei Fei pun menceritakan bahwa Ming telah marah dan mengusirnya. Merasa tidak terima, Hua Hua bersumpah untuk memberi Ming pelajaran. Saat sampai di rumah Ming, keduanya terlibat dalam perkelahian yang tidak terlalu sengit. Dalam keadaan terdesak, Ming justru memeluk Hua Hua dan alih-alih bertarung, mereka berdua malah terjatuh ke atas rerumputan, merasakan keasikan yang tak terduga. Setelah momen tersebut, Fei Fei kembali bertanya kepada Hua Hua tentang apa yang terjadi dengan Ming. Hua Hua menjawab dengan nada bercanda bahwa ia tidak membunuhnya, tetapi telah membuat Ming cukup menderita. Merasa bersalah, Fei Fei memutuskan untuk mengunjungi Ming dan meminta maaf. Tanpa sepengetahuan Fei, Ming dan Hua Hua telah memiliki interaksi yang lebih dalam. Ketika Fei mencoba mengobati luka Ming, ia tidak bisa mengabaikan daya tarik fisik Ming, dan momen tanam-menanam pun terjadi di antara mereka. Keesokan harinya, Pai Soso kembali ke rumah Ming untuk membersihkan kamar. Awalnya, ia tidak tahu bahwa kedua adiknya telah mengunjungi Ming sebelumnya. Namun, setelah menemukan konde milik adiknya di kasur, kecurigaan mulai menghantuinya. Pai Soso menanyakan asal-usul konde tersebut kepada Ming. Meski Ming awalnya berbohong bahwa konde itu adalah pemberian ibunya, Pai Soso tidak mudah percaya, mengetahui bahwa itu adalah milik salah satu adiknya. Rasa marah Pai Soso membuncah, merasa bahwa Ming telah menjelajahi sawah kedua adiknya. Namun tanpa diduga, Pai Soso merasa Ming tak bersikap adil, karena Pai Soso lah yang sudah menolongnya, maka dari itu ia juga ingin meminta bagian. Aduh, menang banyak si Wu Ming injir. Setelah beberapa interaksi yang mengasyikkan, ketiga bersaudara itu berkumpul untuk makan siang. Pai Soso dengan nada penasaran menanyakan siapa pria yang telah bersama mereka. Terkejut, mereka menyadari bahwa pria tersebut adalah Ming. Tiba-tiba, Ming muncul di rumah mereka, dan dalam suasana yang ceria, mereka akhirnya mandi bersama, tanpa menyadari bahwa tetangga mereka, Uang, sedang mengintip dari atas. Huang, tak tahan melihat pemandangan itu, akhirnya memutuskan untuk mendekati istrinya untuk tanam-menanam. Setelah mandi-mandi, Pai Soso yang ingin memastikan misi mereka tidak gagal dalam mencapai potensi manusia seutuhnya, mengingatkan Wu Ming untuk menjauh dari gangguan dan fokus pada tujuan besarnya, meraih gelar sarjana dan ambisi untuk menjadi anggota DPR. Beberapa hari berlalu, dan Wu Ming yang tak lagi mendapatkan pasokan bakpao hangat dari wanita itu mulai tampak tua sebelum waktunya. Ternyata, Wu Ming adalah sosok iblis kesuburan yang dimaksud oleh pendeta tua di awal cerita. Dengan kekuatan sihirnya, Ming menciptakan kupu-kupu untuk mencari mangsa baru. Di tepi sungai, seorang wanita yang sedang mencuci terpesona oleh kupu-kupu tersebut dan, tanpa sadar, mengikuti kupu-kupu itu menuju rumah Ming. Dengan penuh sukarela, wanita itu memberikan bakpao hangatnya kepada Ming. Di sisi lain, Fei Fei terbangun dari tidurnya yang lelap, hanya untuk menyadari bahwa wajahnya telah berubah menjadi sosok siluman rubah. Begitu pula dengan kedua saudarinya. Mereka terkejut dan bingung, berusaha memahami perubahan yang terjadi. Merasa curiga, mereka memutuskan untuk mengunjungi Ming, yang mereka duga sebagai iblis yang bertanggung jawab atas nasib mereka. Ketika mereka tiba, mereka menyaksikan Ming sedang mengikat seorang wanita yang baru saja ia hipnotis, bersiap untuk menjadikannya santapan agar ia bisa kembali ke wujud semula. Menyaksikan hal tersebut, mereka segera merancang strategi untuk mengalahkan Ming dan menghubungi pendeta di air terjun. Setelah bernegosiasi, pendeta setuju untuk membantu. Dengan persiapan matang, ketiga saudari siluman itu bertekad untuk memberi pelajaran kepada Ming. Mereka berencana untuk menyantetnya agar ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam permainan mereka.
Akhirnya, pendeta tiba dan melawan Ming yang kini telah bertransformasi menjadi iblis kesuburan. Dengan sedikit ilmu kanuragan dan sihir yang menakjubkan, pertarungan sengit pun terjadi. Pada akhirnya, iblis itu kalah dan ketiga siluman bersaudara berhasil dibebaskan, kembali ke wujud manusia mereka. Mereka bertekad untuk melanjutkan cita-cita mereka dan memperbanyak keturunan, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang. Dengan keberanian dan pengetahuan, kita bisa mengalahkan musuh yang tampaknya tak terkalahkan. Dan ketika semuanya berakhir, ingatlah untuk tidak hanya melanjutkan cita-cita, tetapi juga untuk merayakan setiap langkah kecil menuju pencapaian itu. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Tetaplah fokus pada tujuan, hadapi perubahan dengan berani, dan jangan ragu untuk mencari bantuan ketika diperlukan. Masa depan, kita ada di tangan kita sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cang Film undur diri, sampai bertemu di video berikutnya.